Saya dulu bukan SMA, Pak. STM saya. Iya, sekolah tawuran melulu. Budut lagi. Iya. Kali 1 tahun. 1 tahun, kemudian ke Amerika saya jadi asisten dosen di sana. Saya ngambil spesialisasi artificial intelligence. Artis-artis kita ini bikin-bikin token gitu ya. Wah, ini ada yang mau nuntut Mas Anang tuh katanya. Token ASIC-nya itu. Terus meluncur ke bawah. Dan katanya terakhir developernya kabur. Bilang itu mata uang angin. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ronda. Salam ronda. Jumpa lagi di Rolling kita. Rolling kita. Masih dalam negeri ya, belum keluar negeri Kang ya. Ronda keliling. Ronda keliling. Kali ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Betul. Yang mempunyai semangat, yang memberikan edukasi kepada kawan-kawan. Nah, kita akan kupas tuntas karena kita ingin belajar juga sama beliau. Betul. Siapakah beliau? Betul. Bapak Chandra Teja. Gembala Bebek Dungu. Kita setengah bebek kayaknya. Belum jadi full bebek ya. Ini kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Abraham, sebelumnya dengan Mas Pablo. Nah, Pak Chandra yang ketiga. Ini belum lengkap kalau belum ketemu Pak Chandra. Ketua Resakti dia. Amin, semoga. Iya, karena teman-teman juga masih nanya, tolong dong aing agak jelas dan bagaimana sikap langkah. Kita kan benar-benar bahkan saudara saya sendiri bisa ketipu dengan lumayan ya Pak ya, karena nggak tahu tuh hebat bener mereka ini. Kita ingin tahu bagaimana dari mulai langkah awal, kemudian penanganannya, sikapnya. Tapi sebelum itu kami ingin tahu kenapa sih Bapak bisa terjun ke situ dan apa memang sense-nya di situ? Apa memang Bapak memang ahli di situ? Tolonglah. Awalnya kecelakaan saya. Kecelakaan. Bahaya juga nih. Jadi ceritanya gini, saya pernah punya channel YouTube udah lama, isinya cuma 2 video. 2 video itu wawancara saya dengan CNN, saya sebagai narasumber di grafologi. Saya bisa baca tulisan tangan. Dan saya pernah diwawancara masuk CNN, terus dikasih penggalannya sama CNN, saya upload ke channel YouTube saya. Cuma 2, cuma sebagai apa ya, arsip. Terus satu ketika saya punya Facebook dihack orang. Orang pada ketawain saya. Katanya ahli IT. Tapi Facebooknya kena hack. Padahal sendirinya ngajarin supaya Facebook nggak kena hack begini. Tapi lu sendiri kena hack. Kenapa bisa kena hack? Ya begini saya terangin. Oke. Ada lagi yang nanya, kenapa bisa kena hack? Supaya saya jangan kena hack gimana? Saya terangin begini. Lama-lama kan capek kan? Gini deh, saya bikin video, asal aja saya pakai handphone. Nanti saya upload ke channel YouTube saya kasih linknya, dengerin aja. Dan benar, begitu saya upload, ada yang tanya saya kasih linknya, ada yang tanya saya kasih linknya. Itu banyak gitu. Padahal pakai handphone aja, nggak pakai mic eksternal gitu ya, mic dari handphone sendiri, suaranya juga mendem gitu. Lumayan nih gitu kan. Ya? Iya, terus saya pikir bagus juga ya kalau ngasih info gitu kan. Kemudian saya bikin lagi video bagaimana supaya WhatsApp Anda jangan kena hack. Saya bikin lagi. Kemudian setelah itu ada teman nih, pendeta juga. Saya nggak usah sebut nama lah, nanti dia sebabnya pasti nonton. Biar nonton. Video ini keluar juga pasti nonton ya? Teman saya, pendeta dari Bandung, nawarin saya
Money Game, Ali Mama. Ali Mama dulu. Ali Mama kan, saya lihat aja, dia nggak bilang Money Game sih. Begitu saya lihat, ini Money Game, jangan disentuh. Oh, aku dapat untung. Iya, kalau kamu untung pasti ada yang buntung. Ya kan? Kamu modal berapa? Nggak banyak sih, aku cuma 500.000. Oh, bukan 500 miliar, aku bilang. Aku udah lumayan nih, udah dapat 300. Udahlah, uang kamu yang bisa kamu tarik lah sekarang. 2 minggu setelah itu bubar itu Ali Mama. Nah, tapi sebelum Ali Mama bubar, waktu setelah dia ngajak saya, langsung saya pelajari. Itu kalau nggak salah yang pertama kali saya review Money Game. Wah, saya dibully habis sama Bebek Dungu Ali Mama. Udah, biasalah. Semua juga begitu. Setiap kali saya review apa, nggak terima itu para leadernya. Karena kenapa orang pada nggak terima? Karena dia takut kalau saya terus ngoceh, mereka kesulitan untuk rekrut. Betul, pasti ya. Jadi mereka berkepentingan supaya saya diem atau setidak-tidaknya jelek-jelekin saya. Oke. Benar, 2 minggu kemudian tutup. Wah. Terus muncul ini itu. Saya bilang, kok banyak ya? Saya baru tahu gitu ya. Dulu saya nggak pernah tahu gitu. Kenapa saya tahu? Setiap kali ada yang tutup, atau ketika saya lagi review sesuatu, ada yang minta, Pak tolong review ini. Saya cari di Google, di Telegram, ada. Saya pelajari sebentar, saya bikin video. Nah, lama-kelamaan jadi spesialisasi gitu. Nah, ya sudah, kan gembala bebek dungu gitu kan. Nah, ya udah, terus bikin lagi, sampai sekarang. Total mungkin Money Game yang sudah saya pernah review, mungkin ada kali 100. Kalau dilihat semua video saya, pasti ada 100. Yang paling banyak saya review itu VTube. VTube itu paling banyak karena itu paling persisten. Sampai sekarang pun masih ada yang percaya bahwa VTube masih bisa on, padahal sudah maintenance 1 tahun. Ya kan? Itu nggak masuk akal. Setahun loh ya, udah setahun loh itu. Leader-leadernya udah mulai dipanggil-panggil ke Barreskrim, tapi masih percaya bahwa itu akan segera on. Nah itulah. Nggak pintar-pintar ya. Ya, warga negara 62. Plus 62 begitu. Plus 62. Plus 62. Kalau belum kepentung, terus aja. Berarti itu sekitar berapa tahun, Mbak ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi tadi kecelakaannya karena itu tadi. Karena mula-mula Facebook saya kena bajak. Akhirnya bisa dipulihkan, recovery bisa. Saya pulihkan. Ada bantuan teman yang anaknya kerja di Facebook Amerika. Kalau tidak, itu pun agak sulit. Itu sudah dibantu pun saya harus nunggu hampir 2 bulan lah. Akhirnya recover. Tapi kebanyakan orang bilang agak sulit, walaupun sudah dicoba. Karena yang menghack saya punya Facebook, ternyata dia sudah aktifkan pengaman 2 langkah dia. Sehingga saya nggak bisa nembus kan, susah kan. Pertama kali saya sempat rebut sekali, dia rebut lagi, langsung dia rubah dengan pengaman 2 langkah. Nah, udah susah deh itu. Nah, gitu. Berarti ini ada hubungannya dengan sebenarnya kita ingin tahu. Bapak bilang tadi saya ini ahli IT. Nah, IT seperti apa yang bisa Bapak jelaskan? Oke, saya lulus tahun 90. Aduh, lupa saya. Saya angkatan BINUS yang kedua. BINUS itu pertama kali berdiri. Mulai angkatan pertama 1981. Saya 1982. Kuliah di BINUS juga seperti gambling. Itu kan dulu namanya bukan BINUS, 1982 saya masuk. Oh iya. Nggak ada nama dulu, namanya ATK, Akademi Teknik Komputer. Belum mahal dulu ya? Belum mahal. Belum mahal. Dan iseng aja lah masuk. Saya dulu bukan SMA, Pak. STM saya. Iya, sekolah tawuran melulu. Budut lagi. Iya, sekolah tawuran melulu gitu ya kan. Nah, saya lulus STM juara 1 lah. Juara 1, terus ada nih baru nih ATK, Akademi Teknik Komputer. Saya masuk, saya angkatan kedua. Keterusan.
Itu D3 saya pertama kali masuk. Kemudian dia buka S1. Namanya ganti STMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara. Sekarang ganti namanya lagi Universitas Nusantara, Bina Nusantara, karena dia punya beberapa fakultas. Jadi universitas kan udah mahal. Udah beda. Nah, anak saya ini yang kecil sebentar lagi lulus, ini lagi ujian skripsi. Dia juga kuliah di BINUS. Wah, gitu. berarti BINUS. Nah, kemudian setelah lulus dari BINUS, saya sempat ditawari oleh BINUS untuk ngambil S2 dengan programnya BINUS, tapi ya dengan ikatan kerja. Cuman saya pikir, enggak ah, saya cari sendiri beasiswa, akhirnya saya dapat di Amerika. Ya, saya ambil S2 di Amerika, pulang saya ngajar juga di BINUS. Ngajar di BINUS, terus IT. Iya, masa kuliah IT ngajar tata boga nggak mungkin dong. Dong ya, sekolah IT ya, sekolah IT ya ngajarnya IT, masa masak nggak mungkin gitu ya. Nah udah, setelah itu sambil saya ngajar, saya kerja. Saya pernah kerja sebelum saya kuliah ke Amerika, saya kerja di Unilever. Terakhir saya di Unilever itu asisten manajer di IT. Kemudian saya keluar, sebelum ke Amerika saya kerja dulu di Australia 1 tahun. 1 tahun, kemudian ke Amerika saya jadi asisten dosen di sana. Saya ngambil spesialisasi Artificial Intelligence. Keren. Keduluan, jadi istilahnya dulu orang belum ngerti itu apa artificial. Sekarang kan mulai ini kan. Iya. Jadi berapa tuh? 30 tahun lebih. Ya orang Indonesia kalau ngomong artificial intelligence apa itu gitu. Masih belum masanya gitu. Ya udah, terus akhirnya saya ngajar di BINUS, saya kerja juga, pernah kerja di BDNI yang sekarang sudah almarhum. Ya, Bang Dangdut nih gitu. Bang Dangdut. Terus pernah kerja BLBI ya. BLBI kena. Terus saya pernah kerja di Astra, Bank Danamon sebagai Vice President IT. Dan beberapa perusahaan Eropa lainnya lah. Saya pernah juga di Arthur Andersen sebagai Associate Director. Ya gitu-gitulah sampai akhirnya saya wira swasta. Gitu. Wah, artinya sebenarnya Bapak pundi-pundi udah pundi-pundi nggak mana pundi-pundi saya. Virtual tadi ya. Iya. 1 miliar. Murah banget. Ya menarik sekali ya. Karena kita memang itu tadi, saya kemarin sempat nanya ke Pak kemarin? Pak Abraham. Kurikulum tentang cryptocurrency atau tentang IT di bidang ini belum ada ya di kampus ya? Di kampus ada sih, tapi memang di Indonesia belum ada spesialisasi ya mengenai. Tapi ya teknologi seperti yang ada di belakang cryptocurrency seperti blockchain ada mata kuliahnya, walaupun itu tidak dijadikan sebagai suatu spesialisasi gitu. Ya cuman belajar aja apa itu blockchain gitu. Gitu aja. Ya, mungkin sedikit agak ke depan karena apa betul masa depan atau masa kini ini akan beralih ke kripto gitu. Oke. Kalau kita ngomong kripto, ada 2 jenis kripto. Kripto pertama adalah kripto yang sekarang ini kita tahu ya, seperti Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, dan lain-lain itu banyak itu. Ada lagi nanti kripto yang dibuat oleh negara. Dibuat oleh negara. Cuman belum ada yang sampai sekarang. Ada sih beberapa negara mau bikin kripto tapi masih belum launching. Nah, kripto yang dibuat oleh negara bagus dalam arti kata begini. Sekarang kalau benar-benar kripto itu yang keluarkan negara, semua transaksi itu bisa dimonitor. Bapak bayar saya, ketahuan bayar uang ini untuk beli bakmi, beli apa, begitu kan? Kelihatan alirannya. Sekarang kalau Bapak narik uang di ATM, terus Bapak bayar saya kalau saya jualan bakmi, bagaimana melacak uang tunainya itu? Kan nggak bisa. Tapi kalau pakai itu, semuanya dibayar begitu, kan kelihatan semuanya. Nah,
itu bagus, dalam hal itu bagus. Nah, tetapi kripto-kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, saya bukan pecinta kripto. Bukan pecinta ya? Bukan pecinta. Ada orang yang bilang, kamu kuno. Coba dong kalau kamu dari dulu main Bitcoin, wah sekarang udah jadi triliuner gitu ya. Oh iya, tapi nggak semua orang yang main Bitcoin jadi triliuner. Ada yang jadi gembel juga. Ya kan? Ya kan? Menurut saya, kita ambil contoh Bitcoin. Bitcoin apa sih? Kalau misalkan saya beli emas, jelas kan ada barangnya kan? Iya. Saya beli saham, ada barangnya kan? Bitcoin kalau saya yang awam, itu kan hanya catatan ya. Kita membeli catatan. Ya, kalau saya bilang itu mata uang angin. Nggak ada poinnya. Nggak ada membeli catatan. Nah, tapi itu cuma konsensus di antara orang-orang yang percaya bahwa Bitcoin hari ini harganya misalnya 700 juta. Iya. Tapi saya nggak percaya harganya 700 juta. Tapi bukannya awalnya itu diciptakan koin karena memang ada project real? Pertama kali Bitcoin juga nggak ada project realnya. Nggak ada project real. Ada, itu kan trial aja. Diakui oleh orang dan banyak yang percaya. Ya biasa kalau peminatnya atau yang sukanya makin banyak ya harganya naik. Tapi begitu banyak yang nggak percaya dia turun. Berarti saat itu Bitcoin dibangun oleh influencer yang hebat dong? Atau marketing yang kalau saya bilang sih marketingnya ya sampai membuat orang percaya gitu ya sehingga terus diterima. Tapi yang sukses ya Bitcoin, Ethereum, tapi banyak juga yang mati menjadi koin-koin sampah. Kalau istilah orang bule itu shitcoin, ya kan, atau koin micin, ya kan. Nah terus artis-artis kita ini bikin token gitu ya. Wah ini ada yang mau nuntut Mas Anang tuh katanya token ASIC-nya itu. Terus meluncur ke bawah dan katanya terakhir developernya kabur. Waduh gimana itu? Nah sekarang pada lagi nuntut, woi rugi nih gue beli dulu tinggi sekarang turun. Ya siapa suruh beli? Ya saya bukan belain Mas Anang gitu ya. Ya lu siapa suruh beli? Ya kan gitu. Terus Angel Helga juga mau bikin Angel token. Anaknya Yusuf Mansur bikin iCoin. Jadi token memakai cloud-nya di cloud orang ya, dia tidak punya cloud sendiri ya. Iya, ada juga koin yang sama sekali nggak ada ininya apa-apa, cuma dibilang nih saya punya koin ini gitu ya. Ya nggak usah disebut lah ya. Terus apa gunanya koin itu? Token itu untuk apa? Kalau gitu Bapak juga bisa bikin token Pak. Asal dipercaya dan ya, gitu. Misalkan saya bikin nih token bebek dungu, ayo. Yuk siapa yang beli nih? Jual ke saya punya subscriber misalnya ya. Terus percaya mereka. Beli. Ya boleh. Makin banyak yang beli. Jadi gitu. Tapi kalau saya bilang nih token bebek dungu begini bisa buat main game begini. Kalau mereka nggak percaya ya jatuh. Gitu. Sederhana gitulah neranginnya lah. Nggak usah ini gitu. Nah, berarti Bitcoin dan teman-temannya ini masuk ke cryptocurrency yang tidak dilibatkan oleh negara ya? Negara tidak terlibat. Negara tidak terlibat. Jadi begini, inti di belakang koin kripto adalah mereka menciptakan mata uang yang tidak dikontrol oleh bank sentral manapun. Contoh kalau saya mau transfer ke anak saya ke Jepang. Misalnya sebut aja melalui bank A. Saya punya rupiah kan, saya mau kirim ke sana uang sekian yen. Nanti dari bank yang saya kirim itu dicatat dulu sama BI. Ini ada uang keluar kan, di trace kan. Kemudian dari BI nanti waktu masuk Jepang dicatat oleh Bank of Tokyo, bank sentralnya Jepang, terus baru masuk ke rekening anak saya. Jadi perputaran uang itu termonitor. Sehingga kalau saya transfer uang dalam jumlah besar ke anak saya yang sekarang sih dia udah kerja. Kalau dulu masih kuliah, misalnya saya kirim uang sekian triliun, misalnya, wah itu yang namanya alarm baik BI ataupun bunyi terus ya. Bunyi terus, tiung. Ini ada uang keluar dari Indonesia 1 triliun. Nanti anak saya diperiksa itu di Jepang. Atas dasar apa kamu terima 1 triliun? Memang uang kuliah kamu 1 triliun. Nah itu kan contoh gitu ya. Karena bisa diduga saya kirim uang banyak untuk membiayai atau mendanai teroris. Nah koin kripto dibuat untuk membypass wewenangnya bank sentral. Jadi saya bisa kirim ke walletnya anak saya, mau 1 triliun kayak mau apa,
tanpa campur tangan bank sentral. Jadi bahayanya koin kripto itu bisa dipakai untuk mendanai terorisme. Iya. Gitu. Atau buat money laundering. Buat money laundering. Ya. Tapi gini Pak, bukankah itu lebih cepat? Pasti. Atau lebih Pasti. efektif, efisien? Pasti. Iya. Di sisi lain mungkin ini kritikan juga terhadap sistem bank sekarang. Apa bisa begitu? Enggak juga sih. Sistem bank sekarang selama-lamanya berapa hari sih? 2-3 hari. Iya. Juga masuk gitu ya. Nah, cuman orang yang tidak semua sih ya, yang bertransaksi menggunakan Bitcoin atau apa, bisa untuk tadi mendanai teroris, transaksi narkoba atau pemerasan. Ya. Misalkan saya mau peras Bapak, kalau nggak kasih uang segini, maka Bapak punya server nih. Bapak tahu nih server Bapak udah saya kuasai. Iya. Saya kasih lihat, tunjuk nih, lihat ya. Nah, ngerti, waduh, gue punya server dikuasai. Oke, transfer uang sekian miliar ke rekening saya di Jerman misalnya. Nah, kan ketahuan namanya siapa, kan ada nama rekeningnya kan. Iya. Tapi kalau saya bilang transfer ke e-wallet saya ini, ya kan nggak ada nama e-wallet. Set masuk, ya udah saya lepas misalnya. Dan itu bisa untuk digunakan untuk hal-hal seperti itu, meras. Wah. Gitu. Cuma mungkin menariknya karena dia bisa diperjualbelikan, bisa didapatkan diperjualbelikan kepada orang yang mengakui. Emang sepakat ya. Nah, yang sepakat harga itu. Ya kan? Ya, tapi kalau bayangin orangnya bisa. itu nggak sepakat, misalkan dia mau jual sama saya, ini Bitcoin nih lagi 600 juta misalnya ya. Iya. Ini saya jual kamu 590 juta aja gitu ya. Lebih murah nih 10 juta. Tapi kalau saya nggak percaya Bitcoin, saya mana mau beli. Tapi kalau dikasih saya ambil. Oke, kita lanjut. Ini menarik sekali, Pak. Kita agak sedikit jauh dari Binomo, ya kan, Okta, VTube. Tapi kita agak melihat ke depan karena sekarang ini cryptocurrency lagi mulai didengungkan atau apalagi akan ada keterlibatan negara. Nah, kalau Bapak tadi menerangkan bahwa Bitcoin ini dibagi dua, ada yang anggaplah swasta mungkin ya. Oh, kripto maksud saya. Ya, kripto ya. sama negara. Nah, melihat tadi penjelasan, bolehkah kita nyoba gitulah? Nyoba gimana maksudnya? Ingin tahu seperti apa? Kita bagus nggak main di situ gitu, Pak? Maksudnya berinvestasi. Ya kan kita harus tahu. Misalnya kripto tuh begini. Ya, beberapa orang menganggap misalnya dia berinvestasi di Bitcoin. Dia buka apa sih rekening atau e-wallet di salah satu exchanger misalnya Indodax, bukan bermaksud promosi nih misalnya. Kemudian Indodax resmi ya? Iya, resmi kan. Dia beli nih sekian Bitcoin, ya kan? Nah, ada beberapa macam investasi, dia beli, dia diemin aja, siapa tahu besok naik, dia jual. Ada yang dia kayak trading, dia beli di menit sekian berapa, naik sedikit dia jual, atau nanti, ya kan? Nanti beli lagi kayak gitu, itu boleh saja gitu ya. Kalau orang nanya saya, you main Bitcoin nggak? Saya bilang enggak. Kenapa? Ya memang saya nggak suka aja. Loh kenapa nggak suka? Kan banyak tuh yang bikin untung. Iya. Terserah kalau you mau investasi atau melakukan transaksi di kripto, ya itu masing-masing orang punya hak. Dan karena memang Indonesia mengizinkan kripto itu untuk instrumen investasi, tapi bukan untuk pembayaran ya. Ya silakan aja, karena negara pun memang mengizinkan gitu. Tapi kalau buat saya beli apa ya Bitcoinnya? Ya suatu koin, ya mana koinnya gitu. Walaupun ada bentuknya yang logo B gitu, itu cuma ilustrasi gitu ya. Itu cuma kesepakatan di antara orang. Ya saya punya 1 Bitcoin ya gitu ya. Kalau saya jual sekarang segini. Ya kan Bitcoin harganya kan naik-naik. Iya, bisa naik, bisa jeblok juga gitu ya. Sama lah saya bilang seperti you beli saham. You beli saham sekarang lagi murah, nanti dia kalau lagi bagus naik, bisa turun juga. Ya anggap aja saham, you beli gitu. Iya, tapi tetap tuh saya nggak akan beli. Iya, karena kalau saya beli saham, saya tahu saya beli. Kalau dulu saham itu kan bentuknya ada selembar kertas, ya mau beli berapa lot tuh ada. Sekarang udah scriptless, udah nggak ada. Ya anggap aja Bitcoin itu seperti saham yang scriptless. Enggak. Kalau saya beli saham, saya jelas saya beli sepersekian atau sekian persen atau sepersekian persen
kepemilikan dari perusahaan itu. Ya. Jelas saya beli sesuatu di situ. Kalau saya beli Bitcoin, iya Bitcoin itu kripto. Ya apa gitu. Mana gitu ya? Mana? Ya nggak ada, itu digital. Kan lu orang IT mestinya ngerti. Iya ngerti. Cuman saya nggak mau main, mah kenapa? Tapi kan yang penting cuan, yang kalau penting jual, yuk jual beli narkoba aja. Betul. Jelas cuan ya? Jelas. Ya. Nah pokoknya mau dibilang saya orang kolot, orang yang nggak ngikuti perkembangan, terserah. Iya. Pokoknya saya tidak akan sentuh gitu. Terus ada lagi, ya tadi bilang, yang penting cuan, ya sudah, kamu main aja. Ya, saya juga nggak akan larang orang mau main Bitcoin, enggak, tapi pokoknya kalau you suruh saya ini enggak. Ya. Gitu. Tapi dari sisi blockchain-nya, ini memang sistem atau teknologi yang kalau blockchain mumpuni, memang ya? itu, ya secara ini, dia itu otonomus ya dalam arti kata, tidak centralized. Jadi itu ada sejumlah network yang bekerja secara berbarengan, melakukan autentifikasi, segala macam mining, bla 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 lah. Yang itu berjalan terus 24 jam, tidak ada henti, tidak diintervensi sama kalau bank sentral itu nggak ada. Jadi itu bebas sekali. Betul. Nah, itunya sih nggak masalah, nggak masalah secara teknologi. Gitu. Berarti gimana, mau beli Bitcoin atau ini Bang ini nih. Gimana? Kita nggak apa-apa ke Bitcoin dulu atau ke kripto dulu ya. Iya. Artinya gini, ini Pak, karena mungkin ini tren baru setelah robot trading ya. Udah kebuka nih penipuan-penipuan, barangkali mungkin teman-teman pingin ada alternatif kemana saya mesti ini ya. Gini, yang namanya era robot trading, gini loh, robot trading juga saya harus komentari juga ya. Tidak semua robot trading bermasalah. Kalau robot trading yang sekarang yang dijual secara multi level, ya orang bisa beli Ferrari, beli ini, itu sudah jelas money game, ya kan. Tapi ada juga robot trading begini. Saya bisa bikin nih robot trading. Misalkan saya ciptakan sebuah robot trading untuk membantu saya trading. Saya bikin sendiri nih. Ya kan? Saya bikin sendiri, saya pasang di broker pilihan saya untuk melakukan trading forex atau trading emas. Nggak salah dong. Nggak salah. Jadi robot itu membantu saya melakukan trading dong. Nggak salah. Ya kan? Dan itu bukan money game. Orang saya bikin sendiri, saya pakai sendiri, dan saya nggak mau jual ke orang. Kenapa? Saya bisa bikin robot yang nggak usah bilang sehari 1% dah. Kalau sehari 1% kan sebulan. Enggak, kalau 30 itu kripto. Kalau kripto kan dia non-stop. Kalau forex atau emas kan cuma 5 hari, 20 hari, sebulan. Ya berarti kalau sehari 1%, berarti kan 20% gitu ya. Saya nggak usah segitu. Saya bikin robot yang 5% aja sebulan. Ya, 5% sebulan. Saya bikin. Saya jalanin sendiri, ya nggak salah saya bikin robot trading itu. Tapi begitu saya bikin, misalnya kan saya bisa ciptain bener nih ya, robot trading yang benar gitu ya. Tapi 5% itu di dunia trading kita nggak bisa bilang gini, pokoknya rata-rata sebulan 5% nggak bisa. Fluktuatif, karena fluktuatif. Bisa bulan ini betul saya dapat 5, besok saya bisa dapat 30. Besoknya lagi minus 40 bisa. Jadi kalau ada orang yang nawarin, ini nih konsisten, setiap hari plus minus 1%. Mendingan kalau ditawarin kabur langsung. Itu yang terbaik ya. Ditawarin kabur. Nggak usah ini. Karena kalau orang mau investasi apapun, tanya sama orang yang pakarnya. Betul. Itu yang jadi permasalahan. Kalau istilahnya do your own research, DYOR. Jadi riset dulu. Ada orang, pokoknya ini gue udah untung. Iya, lu ikut duluan sih, lu dikasih untung. Tapi apa? Yang trading apa? Forex. Oke. Tanya sama orang yang ahli forex. Nanya. Terus dikasih tahu, nggak mungkin. Wah, lu kuno, ini robot canggih. Ya udah, bebek dungu. Jadinya. Gitu. Ya, jadi segala sesuatu pun mau nanti ada kripto atau apa, tanya sama yang pernah main kripto. Ya kan? Apalagi sekarang ada misalnya robot itu udah nggak ada robot kripto yang jamin sama kayak tadi.
konsisten satu udah kabur aja, nggak ada di dunia yang begitu gitu. Oh tapi orang kalau dikasih tahu nggak percaya, begitu scam baru nangis. Ya sekarang ya. Sekarang ya, kepentung baru nangis. Baru nangis. Tapi ada yang udah kepentung tapi tetap dia menunggu itu gimana? Pak? Iya udah. Tadi, Itu udah setahun masih. iya itu bukan bebek dungu namanya. Apa itu? Bebek super dungu. Dungu kuadrat. Dungu kuadrat, bebek super dungu kuadrat. Kuadrat. Crispy. Crispy, masing ditungguin terus. Nah itu dia. Cuman dulu waktu Bapak awal-awal membahas YouTube itu kan belum scam mereka ya. Belum belum bongkar lah. Itu kan pasti kan serangannya gila-gilaan tuh. Iya. Itu bagaimana tuh menghadapi? Ya oke, walaupun itu saya jelaskan dengan detail gitu ya. Dengan Di data, dunia ini mana ada orang pemasang iklan yang iklannya dia klik dia bayar mahal. Nah, Nggak ada. nggak logis itu. Nggak ada logis. Tapi orang nggak percaya gitu ya. Saya bilang you tanya perusahaan-perusahaan yang suka pasang iklan. Kemudian orang-orang seperti Kentucky Fried Chicken, Mercedes-Benz dan lain-lain sudah memberi bantahan bahwa mereka tidak pasang iklan di situ. Iya. Harusnya membuat mereka sadar kan? Iya. Ah, enggak itu hoax enggak ya. Ya sudah. YouTube aja ads-nya berapa itu nilainya kan? Iya. Per apa? Nah, sekarang kita ngomong gini dah. YouTube itu saya lupa sekarang berapa ya, mungkin udah berubah. 1 CPM atau 1000 kali tayang $1. $1. Jadi kalau 1 kali tayang kita bilang dolar 15.000 dah ya biar gampang ya. Kalau kita beli iklan di YouTube hitungannya mau beli berapa CPM? Nah, hitungannya CPM 1000 gitu ya. Kalau beli 1000 kagak dijual. Misalnya kita beli 1000 lah, 1 CPM. Itu cuma $1. 15.000. Artinya iklan saya muncul 1 kali, mau di skip, mau di apa, $15. Ya kan $1 ya. Gitu. $1. Sekarang mungkin nggak di YouTube saja yang hebat sekali iklan muncul di Indonesia, region Indonesia, kalau region Amerika lebih mahal. $15, tapi orang nonton di video sekali klik bisa 5.000. Pemasang iklannya siapa mau bayar? Mending pasang di YouTube dong. Udah diterangin detail gitu, masing nggak percaya, ngebully gitu. Ya sudah. Gak logis padahal itu ya, jelas itu. Hebat ya. Pakai hipnotis apa tuh? The power of tidak logis tapi dipercaya ya. Ada orang nanya, Pak, gimana ya menyadarkan ibu saya atau bapak saya yang main video gitu ya? Saya pertama kali susah jawab gitu ya. Kita kesana. Bilang, Kita ajak ngopi. si Pak Chandra bilang ini Bapepti disfungsi. Bapak gimana? Memang harus di Gugat itu Bapepti. Karena udah dikasih hak untuk menyidik, menghentikan segala macam, tidak dilakukan, cuman ngumumkan dan blokir. Nah, sekalian gugat aja Kementerian Perdagangannya, kan Bapepti dibawa. Jangan taruh telur Anda di keranjang yang sama. Lu bener bisa segitu, ya? Kenapa nggak ajak Ibu Sri Mulyani? Kan saya suka bercanda. Utang Indonesia. Utang Indonesia setahun lunas itu, ya. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi siang.